Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan ingin mencoba menurunkan fungsi tangan dari fungsi turunan trigonometri, yang mana sebelumnya kalian itu sudah eh, mengetahui turunan fungsi sin dan turunan fungsi cos gitu ya. Di dalam turunan fungsi sin, kalian itu sudah sama-sama tahu bahwa turunan sin itu adalah cos x dan turunan cos x itu adalah minus sin. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan fungsi tan? Apa turunannya gitu kan? Nah, kita akan mencoba untuk menurunkan. Oke, sekarang kita coba lihat. Misal kita punya sebuah fungsi ya, misal gitu ya. Kita punya fungsi, misal kita punya fungsi fx sama dengan apa, tan x. Oke, fungsi x sama dengan tan x. Maka kita yang mencari akan dicari apa, turunan dari fx, turunan dari fx dan sebut misal fx lah. Akan dicari turunan fx yaitu f aksen x. Nah, seperti itu. Kita ingin mencari dengan apa? Dengan menggunakan definisi turunan, yaitu dengan menggunakan definisi di mana f aksen x itu sama dengan limit a menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx yang dibagi dengan h. Kita akan gunakan definisi ini untuk mencari turunan daripada fungsi tan. Nah, sekarang lihat. Tadi kita punya fx sama dengan apa? Tan x kan? Kalau misalkan kita punya atau ingin mencari fx plus h-nya sama dengan tan x plus h. Ya, berarti nanti kalau kita tarik limitnya, maka limit h menuju 0 dari tan x plus h dikurangi dengan tan x kan, yang dibagi dengan h menjadi seperti apa penguraiannya. Sekarang kita lihat ini x ya, saya perbaiki tan x. Oke, kita sama-sama mengetahui bahwa tan itu adalah sin per cos gitu ya. Tan itu adalah sin per cos, di mana kita tahu, ingat bahwa saya buat di bawah, ingat bahwa apa? Bahwa tan x itu sama dengan sin x per cos x. Maka ganti ya kan, dan ubah si fungsi tan yang ada di sini ya kan dengan yang di sini sebagai sin per cos gitu. Nah, supaya lebih mudah, kita lihat lagi lanjut ini di samping ya, samping sini nih. Oke, ini saya buat sebuah garis batas di mana kita punya limit yang tadi itu sama dengan limit h menuju 0 dari tan x plus h yang kita ubah menjadi sin x plus h, sin x plus h yang dibagi dengan cos x plus h ya. Nah, saya bagi seperti itu, saya buat jadi sin per cos, kemudian dikurangi dengan apa di situ, sin x per cos x. Ini kita bagi dengan h. Gitu. Nah, pas itu kita sederhanakan, samakan penyebut. Ini setelah saya samakan penyebut, mungkin saya langsung buat dan saya ubah penyebutnya yang setelah disamakan saya langsung taruh di bawah ya. Penyebut itu kan cos x plus h dikali cos x, maka saya langsung turunkan ke bawah sehingga nanti jadinya berapa, limit h menuju 0 ya kan, atasnya cos x dikali dengan sin x plus h dikurangi sin x dikali dengan cos x plus h. Di bawahnya saya buat per
H kali cos X kali cos X plus H. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita urai dan kita pecah lagi. Setelah kita urai dan kita pecah, ini si sin X plus H-nya dan si cos X plus H-nya kita urai dengan menggunakan definisi rumus trigono atau formula trigono yang sin sudut jumlah dan cos sudut jumlah, ya. Dan nanti ini akan kita ubah menjadi apa? Sama dengan limit H menuju 0. Oke, cosnya tetap menjadi cos. Oke. Si sinnya seubah menjadi sin X kali cos H, ya kan? Kemudian ditambah cos X kali sin H, tutup kurung, dikurangi sin X buka kurung cos X plus H, ya kan? Cos X cos H ini saya perbaiki, cos X cos H, lalu dikurangi sin X sin H, tutup kurung, dibagi dengan yang bawahnya kita nggak usah apa-apakan. Jadi H kali cos X kali cos X plus H tetap sama atau tetap biarkan saja gitu ya. Lalu selanjutnya itu yang harus kita lakukan adalah distribusikan si cos X ke dalam. Ya, kalikan ke dalam. Ya, si minus sinnya juga kalikan ke dalam sin. Sehingga nanti kita punya sama dengan apa di situ? Sama dengan limit H menuju 0, ya. Kalikan ke dalam. Ya, cos X sin X cos H mungkin saya tulis berurutan dari sin dulu ya. Jadinya karena perkalian kan nggak masalah, komutatif ya. Saya buat di sini sin X cos X kali cos H ditambah dengan cos kuadrat sin H, ya kan? Cos X kali cos X sin H jadi cos kuadrat X nih ya. X yang mana? Cos kuadrat X sin H dikurangi dengan masih sama sin X cos H, oke, ditambah sin kuadrat X kali sin H, bawahnya masih sama per H kali cos X plus H. Nah, adakah yang bisa kita hapus atau adakah yang bisa kita hilangkan atau kita operasikan sehingga menjadi 0? Ada ya, yaitu si sin X cos X dengan cos H dikurangi sin X cos X dengan cos H jadi 0. Kemudian karena bentuk yang ini nih, perhatikan bentuk yang ini cos kuadrat X sin H dengan plus sin kuadrat X sin H sama-sama mengandung unsur sin H, maka sin H ini akan saya keluarkan atau saya faktorkan sehingga nanti kita hanya punya bentuk seperti ini. Sama dengan, kita buat lagi sama dengan limit H menuju 0, ya, sin H-nya saya langsung keluarkan. Sin H-nya saya langsung keluarkan, itu sisa si cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dibagi dengan H kali cos X kali cos X plus H. Nah, di sini kita dapati bentuk identitas trigonometri lagi, yaitu mana nih? Yang saya buat di dalam kurung. Sin kuadrat X sama cos kuadrat X ini adalah identitas trigonometri. Identitas trigono. Oke. Di mana hasilnya adalah 1, di mana cos kuadrat X atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti nanti kalaupun kita langsung masukkan nilai limitnya, ingin menghitung langsung nilai limitnya, berarti nanti jatuhnya ini sama dengan limit H menuju 0. Nah, lihat di sini. Kita lihat yang fungsi sin H dengan H. Itu kan sebelumnya kalian sudah belajar limit trigonometri di mana sin H per H menuju 0 itu, di mana H menuju 0 dengan limit yang H menuju 0 itu hasilnya adalah 1 kan. Sehingga nanti kita tulis itu nanti akan menghasilkan nilai 1 dikali dengan 1 per. Nah, ini lihat. Karena H-nya langsung masuk, di sini H-nya sama dengan 0 dan masuk ke sini berarti X tambah 0 adalah X.
dan cos X kali cos X hasilnya adalah cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Sehingga nanti kita punya hasilnya sama dengan apa? Saya buat silakan. Sama dengan sin H per H adalah 1 dikali dengan 1 per cos kuadrat X. 1 dikali cos kuadrat X. Masih ingat apa hasilnya? Sepercos itu adalah, ini kan sama dengan 1 sin. 1 per cos X yang dikuadratkan. Sepercos itu sama-sama kita tahu hasilnya adalah sekan. Kali sekan yang kita kuadratkan. Sekan X yang kita kuadratkan. Berarti hasilnya itu sama dengan apa? Sama dengan 1 kali sekan kuadrat X adalah sekan kuadrat X. Nah, sehingga nanti kita bisa simpulkan apa? Simpulannya. Nah, simpulannya jadi seperti sini ya. Jadi turunan pertama f aksen X gitu ya, dari fx sama dengan tan X adalah apa di situ? Sekan kuadrat X. Jadi kesimpulannya adalah turunan pertama dari fungsi tan fx sama dengan tan X itu adalah apa di sini? Sekan kuadrat X. Jadi kita sudah lengkap dan sudah kita tahu ya kan, turunan daripada fungsi tan itu adalah sekan kuadrat X. Ini yang saya lakukan, yang saya turunkan adalah dengan menggunakan definisi. Dengan menggunakan definisi turunan, yaitu dengan berkaitan dengan limit gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah mengetahui dan ya kalian saya rasa sudah ingat dengan aturan main turunan di materi matematika wajib kelas 11, yaitu ada aturan bentuk U per V ya. Ada aturan bentuk U per V. Nanti kalian bisa cari dengan aturan turunannya yang sama dengan apa? U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nanti bisa juga dicari dengan bentuk ini, yaitu fungsi tan turunannya dengan bentuk ini juga bisa dicari. Ya, akan hasilnya sama, yaitu menghasilkan nanti adalah sekan kuadrat X ya. Terserah nanti mau pakai apa. Kalau yang saya lakukan ini adalah penurunan dasar dengan menggunakan definisi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.